Akhir-akhir ini sosial media lagi ramai tentang judi online. Beberapa orang mulai sadar bahwa judi online ini begitu berbahayanya. Bukan hanya pada jiwa seseorang, tapi juga pada perputaran ekonomi. Sehingga banyak uang mandek di judi online. Triliunan jumlahnya. Roda ekonomi tidak berputar bisa jadi masalah. Tapi tentu, channel ini nggak akan bahas soal itu. Kita mau bahas kenapa seseorang bisa terjebak di judi online, yang mana jelas sekali orang akan rugi ada di sana. Judi kartu aja bisa dibohongin. Apalagi judi online jelas ada programnya. Ini orang jelas-jelas ditipu sebenarnya. Tapi kenapa seseorang bisa begitu tertariknya dengan judi online sekalipun kemungkinan besar dia akan rugi? Kamu penasaran nggak kenapa? Cek video ini yuk. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater. Di channel ini kita banyak membahas soal kesehatan jiwa, soal gangguan-gangguan mental yang mungkin ada di keseharian, yang banyak kita nggak sadari dan bagaimana kita menanganinya. Hari ini kita akan bahas tentang berjudi. Kalau kata Bang Roma, judi menjanjikan kemenangan. Itu waktu era-era saya tuh. Bang Roma masih sering nyanyi. Dan serupa dengan judi zaman dulu, judi online sekarang menjanjikan kemenangan. Atau beberapa orang bahkan menganggap judi itu sebagai refreshing saja. Dan refreshing itu butuh uang. Sama seperti kedufan, sama seperti main. Ya judi juga sama. Judi jauh berbeda teman-teman. Di dunia kejiwaan, kita mengenal dengan yang disebut pathological gambling. Atau berjudi secara patologis, bermasalah. Pathos artinya sakit. Berjudi secara bermasalah ini artinya adalah dia berjudi secara berulang, repetitif. Sekalipun sudah didapatkan konsekuensi negatif dari tindakan tersebut. Bahkan sekarang, pathological gambling atau nama barunya gambling addiction, kecanduan judi, itu termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan. Nah, kita mau kenalan dulu kenapa judi itu bisa membuat seseorang kecanduan. Untuk itu kita mau kenal apa itu kecanduan. Nah, teman-teman mungkin nggak banyak yang tahu apa itu kecanduan. Kecanduan itu sebenarnya adalah sebuah proses di mana seseorang terus-menerus mencari sebuah perilaku karena perilaku ini atau zat ini itu terkait dengan rasa nyaman. Dan hal ini belum tentu baik. Misalnya, kecanduan narkoba. Mungkin yang dicari adalah rasa nyaman, tapi efek sampingnya nggak baik. Ada lagi, kecanduan pornografi, kecanduan seks. Itu juga dampaknya nggak baik. Nah, kita tinggal ganti kata kecanduan ya, sebenarnya objeknya bisa jadi nggak baik. Karena konsekuensi lanjutan dari tindakan tersebut. Kecanduan itu digerakkan atau disebabkan oleh salah satu area otak kita, kompleks, yang sebutannya reward system. Jadi di kepala kita tuh ada sebuah sistem yang kompleks, sistem saraf kompleks, terhubung dengan motivasi, terhubung dengan memori, terhubung dengan impuls dorongan, dan terhubung dengan rasa nyaman, pleasure. Namanya reward system. Sistem untuk mencari hadiah. Dan ini sebenarnya ada sistem yang normal-normal saja. Area ini, reward system ini aktif ketika ada sesuatu yang memperbesar potensi kita untuk meneruskan generasi secara genetik. Makanya, seks rasanya menyenangkan. Atau membantu kita untuk merasa hidup, merasa alive. Makan misalnya, ngerasa alive, enak, nyaman, reward system aktif. Dan hal-hal lain yang rasanya menyenangkan, ini akan menyalakan reward system. Dan ketika hal yang menyenangkan, ini memicu reward system, otak akan mencatat ini. Disambung-sambungin kemudian. Oh, makan rasanya menyenangkan. Oke, berarti kalau nggak menyenangkan, mari kita makan, biar rasanya menyenangkan. Gitu. Otak akan menghubungkan apa yang kita lakukan dengan perasaan yang dimunculkan tadi. Nah, sekarang, apa hubungannya sama judi? Rekan-rekan sekalian, mungkin yang belum pernah berjudi, judi itu bagi beberapa orang itu menyenangkan sekali. Karena ada sensasi serunya, deg-degannya. Ketika reward system aktif, dia akan mengeluarkan zat yang namanya dopamin. Dopamin ini rasanya menyenangkan, nyaman. Dan salah satu sifat dopamin adalah antisipatorik. Jadi menunggunya itu yang rasanya menyenangkan. Misal, kita belanja online. Mana yang lebih menyenangkan, barangnya datang atau nunggunya deg-degan? Ini kapan datangnya? Ada sensasi deg-degan, menyenangkan. Waktu barangnya datang itu puncak-puncaknya lalu dia turun. Dopamin sifatnya demikian. Ketika kita mengantisipasi, ketika menunggu dan datang, itu enak banget. Sehingga belanja online itu juga bisa nagih. Dan berjudi, nunggu siapa yang menang. Itu juga nagih. Pas dapat menang, hore. Pas nggak menang, dopamin yang naik tiba-tiba turun. Dan itu rasanya nggak nyaman, gelisah. Sehingga seseorang butuh untuk menaikkan dopaminnya lagi. Masukin uang lagi buat slot. Sehingga dia memunculkan kembali perasaan senang. Dopamin sebenarnya adalah zat yang baik-baik saja alamiah.
Tapi kalau kita nggak sadar sifatnya, ini bisa jadi bermasalah. Zat-zat lain kayak kokain, kayak heroin gitu ya, kayak sabu-sabu, amfetamin, itu juga menaikkan dopamin kira-kira 10 kali lipat dari dosis yang biasa diproduksi tubuh. Apa masalahnya kalau dosis besar di kepala kita, dosis dopamin besar ini terus-menerus ada di badan? Apa masalahnya? Masalahnya begini, dopamin yang ada di badan dalam jumlah besar, dia akan membuat seseorang terbiasa. Apa dampaknya kalau dia terbiasa? Kalau seseorang terbiasa dengan jumlah besar dopamin, maka yang akan terjadi adalah dopamin dalam tubuh produksinya akan semakin kecil. Kenapa produksinya perlu semakin kecil? Karena udah kebanyakan di badan. Badan punya mekanisme keseimbangan sendiri. Jadi ketika rasanya dopaminnya kebanyakan, produksi akan diturunkan. Sehingga ketika zatnya atau sesuatu yang dilakukan tidak lagi dikerjakan, terlanjur. Dopamin yang di badan diproduksi lebih kecil. Harus mengkonsumsi dari luar lagi dong, supaya dopaminnya naik. Itu masalahnya ketika kita menggunakan perilaku-perilaku candu untuk memperbaiki perasaan supaya lebih baik, cenderung perasaannya akan lebih buruk. Karena dopamin di tubuh kita, produksinya akan menurun. Itu masalah pertama. Masalah kedua, seseorang cenderung untuk adaptif. Jadi rasanya tuh kalau kita sering-sering berjudi, atau sering-sering main game, atau sering-sering melakukan aktivitas kecanduan apapun, termasuk nafsa, maka dosis yang sama, waktu yang sama, atau jenis keseruan yang sama, kesenangannya akan berkurang. Namanya toleransi. Jadi kita mulai mentoleransi kesenangan. Kita butuh dosis yang lebih besar, waktu yang lebih panjang, atau ketegangan yang lebih besar supaya perasaan senang yang sama yang dulu disebabkan oleh dosis yang lebih kecil itu terjadi sekarang. Artinya dosis akan terus-menerus naik. Waktu akan terus-menerus lebih panjang. Aktivitas akan terus-menerus lebih beresiko untuk membuat saya merasa sama senangnya kayak dulu. Itu kenapa kecanduan bisa berbahaya dan jual-jualin barang dan orang jadi agak nggak masuk akal perilakunya. Nah, selain dopamin, yang bermasalah adalah ketika reward system aktif, otak depan kita, prefrontal cortex, itu sedikit turn off. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, makin lama dia akan makin lemah. Artinya, otak depan ini berfungsi untuk mikir, itu yang pertama. Otak depan juga berfungsi untuk nahan diri ketika ada dorongan. Saya lagi pengen ngebut, aduh jangan, ini nanti bahaya, ngerem itu dia. Otak depan, itu fungsi otak depan. Aduh enak banget makanannya, aduh tapi ini udah kebanyakan, ayo berhenti. Nah, itu fungsi otak depan. Ketika otak depan menjadi semakin lemah, seseorang menjadi semakin sulit nahan dorongan untuk berjudi, dorongan untuk kecanduan. Ini masalah, karena dia akan terus-menerus repetitif. Semakin sering seseorang masuk dalam perilaku kecanduan, semakin sulit dia keluar. Karena mekanisme alamiah otak tadi. Apa yang bisa dilakukan di sini? Dari pemahaman ini, kita perlu sadar bahwa judi adalah masalah serius. Terutama kalau dia udah bikin ciri-ciri kayak gini. Semakin lama, uang yang dihabiskan semakin banyak. Bahkan sampai ngutang. Apalagi ngutangnya ke pinjaman online. Itu tanda bahaya. Yang kedua, ketika seseorang berusaha untuk berhenti berjudi, rasanya gelisah, nggak nyaman, cemas. Itu tanda masalah loh. Artinya, stok dopamin kita udah nggak beres. Yang ketiga, sekalipun berusaha untuk berhenti, nggak bisa berhenti. Balik lagi. Nah, itu masalah. Yang keempat, ada dorongan untuk terus-menerus berjudi sekalipun sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Tapi ada dorongannya. Entah ada memori tentang masa lalu soal judi, entah rasanya ngebayangin senengnya dulu waktu depo dan menang. Atau bahkan kita lagi makan kepikirannya judi. Nah, itu masalah tuh. Yang selanjutnya, kita masuk ke dalam perilaku judi ketika lagi ngerasa nggak nyaman. Nah, ini tanda nih, sebenarnya kita udah kecanduan. Dan ketika kita kehilangan uang dari berjudi, kita justru masuk ke judi untuk berharap uang tersebut balik ke kita. Masalah tuh. Dan mulai berbohong ke sekitar, mulai mencuri ke sekitar, ini udah mulai kriminal nih, bahaya. Dan akhirnya, pekerjaan terganggu, karir terganggu, hubungan terganggu karena judi. Nggak usah mengalami semua. Tapi beberapa saja dari poin-poin ini kamu alami, kamu sudah dalam masalah. Ini waktunya kecanduan diselesaikan dan butuh bantuan pertolongan profesional. Entah psikolog dan atau psikiater untuk menangani kecanduanmu. Kalau nggak ini repot nih, diterusin hidupmu akan berantakan. Karena manusia memang bukan makhluk yang logis, maka emosi-emosi seperti kesenangan dari judi ini bisa membuat kita terjebak. Karena pengambilan keputusan manusia itu seringkali memang nggak logis. Memang bukan keputusan masuk akal, tapi keputusan yang emosional. Sehingga kita perlu sadar masalahnya di mana, yang kalau ini terusin itu jadi masalah. Dan lebih baik kita cari pertolongan profesional biar membantu. Membantunya gimana? Membantu mengurangi rasa nggak nyaman ketika dopaminnya turun. Supaya kita lebih bisa nahan untuk nggak berjudi. Membantu gimana? Memperbaiki pola komunikasi dan relasi. Sehingga kita tidak terus-menerus lari ke judi kalau lagi ngerasa nggak nyaman. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan di sini supaya hidup orang-orang yang kamu kasihi terbantu. Itu kenapa judi online adalah masalah serius.
Ini bukan sekedar tentang permainan slot seru-seruan. Ada devisa negara di sana, ada anak-anak muda yang harusnya bisa berkaya dan produktif, malah habis sumber dayanya buat kayak begini. Otaknya habis buat kayak begini. Dan orang-orang kayak gini malah nggak ngerasa bermasalah. Bisa jadi malah ngerasa minterin bandarnya, padahal kita tuh lagi dijebak. Sadari ini adalah masalah. Akui dulu, saya kecanduan. Karena dengan mengakui, kita sadar kita dalam masalah dan itu ada opsi perbaikan. Kalau kita nggak sadar dan malah bikin alasan-alasan baru seakan saya nggak dalam masalah, pertolongan sulit didapat. Yuk akui, kalau kamu dalam candu nggak apa-apa, segera hubungi profesional terdekat, psikolog atau psikiater yang bisa bantu kamu di dalam masalah ini. Dan kalau memang terlalu berat, biasanya psikiater akan ngasih obat. Karena akan sulit kalau dopamin turun dan kita akan terus-menerus gelisah, kadang kita butuh bantuan di sana. Nah, kalau kamu pengen saya bahas hal tertentu, jangan lupa tulis di kolom komentar. Boleh bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Juga boleh share ke teman-teman kamu atau orang-orang yang kamu kasihi yang mungkin punya isu dalam konteks kecanduan judi online ini. Demikian dari saya. Bye-bye. Bye-bye.